Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan pada pelajaran teori bahasa dan otomata dengan judul Penghilangan produksi useless pada aturan produksi CFG. Jadi, definisi produk useless adalah produksi yang memuat simbol variabel yang tidak memiliki penurunan yang akan menghasilkan terminal-terminal seluruhnya. Maksudnya adalah produksi dia itu memuat simbol variabel, tetapi dia itu tidak memiliki penurunan yang akan menghasilkan terminal. Artinya produksi ini itu tidak berguna karena bila diturunkan tidak akan pernah selesai gitu kan. Atau kalau bisa dibilang juga useless ini adalah produksi yang rumit, tidak berguna atau menambah kerumitan gitu. Artinya simbol yang gak akan pernah selesai, gak akan pernah habis kalau diteruskan aja gitu kan. Contohnya biar lebih paham, contohnya di sini ada ASA, ini S-nya besar. Teman-teman salah tulis. A besar, B kecil, D kecil, atau B besar, D kecil, E kecil. Dia menghasilkan A besar, D kecil, A kecil. B menghasilkan B besar, B besar, B besar, atau A kecil. Jadi, diketahui di sini adalah simbol variabel A tidak memiliki penurunan yang menuju terminal sehingga dapat dihilangkan. Variabel A itu tidak memiliki penurunan yang menuju terminal. Jadi di sini dikatakan bahwasanya A ini adalah useless gitu. Kenapa? Karena itu tidak memiliki penurunan. Kenapa begitu? Oke, kita bedah. Di sini ada ASA atau A B D kecil atau B besar D E kecil. Pertama sini ada penurunan yang namanya A. Oke. Sini A. Kan? Tuh, maka dia turun ke sini. Ya kan? Jadinya kalau dia itu penurunan, maka hasilnya adalah S A S A atau penurunan A tadi berarti A D A A D A baru masukkan BD BD atau BD gitu kan. Ini tadi penurunan dari A. Nah, jika begini, maka misalnya sini kan A D A B B B B A. Maka kalau misalnya ini udah selesai nih, udah penurunan, ya kan? Udah penurunan dari yang pertama. Kalau seperti ini, maka ini akan jadi turunan lagi. A lagi, ditulis lagi, A D A gitu-gitu terus kan? Maka nggak akan pernah selesai dan akan menambah kerumitan. Maka dia akan nulis lagi. Jadi A S A D A baru masukkan DA tadi BD BDE. Nggak akan pernah selesai ini terus-terusan. Makanya disebut dengan produksi useless. Itu nggak akan pernah selesai gitu. Makanya di sini kita tuh melakukan
penghilangan produksi useless. Jadi untuk pengenalan apa sih itu produksi useless, ini dia contohnya. Makanya dikatakan di sini simbol variabel A tidak memiliki penurunan yang menuju terminal sehingga dapat dihilangkan. Makanya jadi konsekuensi nomor satu, aturan produksi S yaitu ABD tidak memiliki penurunan. Jadi di bagian ABD itu tidak memiliki penurunan. Jadi ini dihapus, ini juga dihapus, gitu. Hasilnya kita tulis, karena udah melakukan penghilangan, ini penghilangan useless, maka hasilnya adalah di sini S tadi, A, B, jadi A-nya dihilangkan. Tadi kan ada A di A, itu dihilangkan. Di hasilnya A, S, A, atau B, D, E, kemudian B, 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 atau A. Jadi ini udah dihilangin. Sama yang nomor 2 tadi, sama di sini tadi udah dihilangin. Jadi ini dia hasilnya setelah penghilangan useless, penghilangan variabel yang nggak ada habis-habisnya gitu. Jadi pastinya teman-teman juga bertanya-tanya kan, di sini kan juga ada B gitu kan, kenapa di sini tuh nggak dihapus? Ini juga bisa dihapus sebenarnya teman-teman, tapi karena di sini ada variabel A, jadi dia itu bukan produksi useless gitu. Nanti masih bisa B ini masih, jadi ini masih bisa jadi turunan gitu teman-teman, gitu ya. Jadi hasilnya adalah S menghasilkan ASA atau BDE, B menghasilkan BBB atau A gitu. Awalnya seperti ini, setelah penghilangan useless itu jadi seperti ini. Karena tadi kan produksinya kita buang beserta juga dengan ini. Jadi hasilnya ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh yang kedua. Dimana contoh kedua ini adalah S menghasilkan A besar, A kecil atau B. A menghasilkan A kecil, B kecil atau D. B menghasilkan B kecil atau E. C menghasilkan BB. E menghasilkan A kecil, E besar, A kecil. Jadi diketahui A menghasilkan D, D tidak memiliki penurunan. Diketahui, kita lihat teman-teman. Katanya D itu nggak bisa menghasilkan penurunan. Apakah benar? Ini D, ya kan? Sini nggak ada D selain dia. Ini A, E, A, B, B nggak ada. Berarti ini nggak berguna, dia tuh nggak menghasilkan penurunan. Kita hapus. Selanjutnya kita lihat lagi. C menghasilkan BB. C tidak akan pernah tercapai. Kita lihat lagi. C, ini C tidak akan pernah tercapai. Jadi C ini itu nggak menghasilkan kemanapun, dari A, B, kayak tadi juga, ya kan, nggak menghasilkan, maka C ini dihapus dengan hasilnya juga kan. Kemudian kita lihat lagi, E menghasilkan A, E tidak menghasilkan aturan produksi menuju terminal. Nah, di sini berarti dia tuh, kita lihat dulu. E menghasilkan A, E, dan A. Itu nggak akan mencapai terminal. Artinya gimana? Gini teman-teman.
ngeblur. E menghasilkan A, E, A kan. Nanti E ini itu menghasilkan E sendiri. Jadi dia kayak gini lagi. A, ya kan? Menghasilkan A, E, A, A, E, A, A. E menghasilkan lagi. A menghasilkan A, E, A, A, E, A, E, A, baru A, A. Gak akan ada habisnya. Rumit. Gak akan ada ujungnya. Ini kita hapus teman-teman. Ya kan? Dan kemudian kita lihat lagi. Yang keempatnya, konsekuensi nomor 3, B menghasilkan E tidak memiliki penurunan. Jadi konsekuensi nomor 3 itu B menghasilkan E, kita lihat dulu. Itu tidak menghasilkan penurunan. Nah, iya, karena E tadi udah dihapus teman-teman. Jadi mau menurunkan pun karena udah dihapus, jadi dia itu nggak berguna lagi, kita hapus saja. Jadi hasilnya itu setelah penghilangan useless, ini hasil penghilangan useless. Penghilangan useless adalah S menghasilkan A kecil, A besar A kecil atau B. S menghasilkan A besar A kecil atau B. B besar tadi. Kemudian A menghasilkan AB. A menghasilkan A besar nggak sih? Oh, kecil. AB. Kemudian B menghasilkan B. B menghasilkan B. Kalau C tadi udah dihapus, E juga udah dihapus, maka hasilnya ini dia teman-teman. Dari awalnya yang panjang kayak gitu, karena udah melakukan penghilangan useless dan juga udah diketahui di mana aja itu penghilangan uselessnya, maka hasilnya jadi seperti ini. Oke, selanjutnya teman-teman kita masuk ke contoh nomor 3. Di mana contoh nomor 3 ini ada S, A kecil, A besar, B kecil, atau C kecil, E besar, B besar. A menghasilkan D kecil, B besar, E besar, atau E kecil, C. Kemudian B menghasilkan FF, C menghasilkan AE, D menghasilkan H. Jadi diketahui di sini adalah S menghasilkan CEB, A menghasilkan DBE, E tidak memiliki penurunan. Kita lihat di sini S menghasilkan C, E besar, B besar. Kita lihat ini S itu menghasilkan C besar, C kecil, E besar, dan B besar. Kemudian D, B, dan E. Kita lihat D, B, dan E. Ya kan? E tidak memiliki penurunan katanya. Jadi kita lihat di sini E ini nggak ada penurunan. Menurun kemana dia? Nggak ada E. Ini juga nggak ada E. Nggak ada penurunan. Maka ini dihapus. Produksi useless, ya kan? Nggak berguna. Kita hapus. Kemudian D menghasilkan H. D tidak akan pernah tercapai. Kita lihat D itu menghasilkan H, ya kan? Dimana D sini tuh nggak menghasilkan, di sini nggak ada, di S itu nggak ada D, A nggak ada D, B nggak ada D juga, C nggak ada D juga, maka ini nggak berguna, kita hapus saja, kan teman-teman. Kemudian ketiga adalah B menghasilkan FF. Konsekuensi nomor 1, B tidak akan pernah tercapai. Nah, sini ada B menghasilkan FF. Konsekuensi nomor 1 tadi, ini tadi yang pertama kelakuan kita tadi,
Kan udah kita hapus ini CEB sama DBE, maka nggak ada penurunan lagi, maka ini nggak berguna lagi gitu kan, maka kita hapus juga. Teng teng. Maka hasil dari penghilangan useless adalah ini S A kecil A besar B. S A kecil A besar dan B. Kemudian di A DB nya udah dihapus, tinggal C. A menghasilkan E dan C. Kemudian B yang udah dihapus, kemudian C menghasilkan A dan E. C menghasilkan salah. A kecil dan E kecil. Ini udah kita hapus. Jadi ini hasilnya teman-teman. Hasil dari penghilangan useless. Kemudian teman-teman kita masuk ke contoh yang keempat, yaitu S menghasilkan A kecil B besar, A menghasilkan B kecil C kecil D besar, atau D kecil A besar C. Baru B menghasilkan E kecil atau A besar B kecil, C menghasilkan B kecil C besar B kecil, atau A kecil D kecil F besar, atau AB kecil F menghasilkan C F besar dan B besar. Kemudian diketahui, kita lihat di sini adalah A menghasilkan B C D besar, D tidak menghasilkan penurunan. Kita lihat teman-teman. Di sini katanya D tidak menghasilkan penurunan. Apakah benar di sini D nggak ada teman-teman, nggak menghasilkan penurunan. Jadi di A menghasilkan BCD, A menghasilkan BCD, D ini nggak menghasilkan penurunan, jadi kita hapus, teman-teman. Karena dia nggak ada penurunan di sini. Kemudian yang kedua adalah konsekuensi nomor 1. A tidak memiliki penurunan menuju terminal A menghasilkan DAC. Konsekuensi nomor 1, A itu tidak memiliki penurunan menuju terminal katanya. DAC kenapa? Karena itu kan akan berulang-ulang kan teman-teman. D akan menghasilkan A gitu. Jadi otomatis D menghasilkan A, yaitu DAC. Masukkan C. Berarti kayak gini lah dia terus kan. Sampai seterusnya A lagi menghasilkan DAC. A lagi gitu sampai seterusnya nggak selesai. Maka nilai useless tadi kita hapus juga. Berarti ini udah selesai. Kita hapus kan. Kemudian yang ketiga, konsekuensi nomor 2. B menghasilkan AB tidak memiliki penurunan. B menghasilkan AB, ini B menghasilkan AB tidak memiliki penurunan. Karena BCD sama DAC tadi udah useless, sudah kita buang, udah kita hapus. Kan udah terhapus nih, jadi A juga terhapus. Maka di B, di bagian AB-nya, ya kan, A-nya ini nggak ada penurunan lagi, maka dia itu dihapus saja. A itu nggak ada penurunan, kan udah terhapus, jadi kita hapus, ya kan. Kemudian yang keempat adalah simbol F tidak memiliki penurunan yang menuju simbol terminal. Kita lihat simbol F. Simbol F itu tidak memiliki penurunan. Kita lihat. F tidak memiliki penurunan yang menuju simbol terminal. Ini F. Kalau kita buat gini terus, maka dia
kayak tadi nggak habis-habis. C F itu C F B, ya kan? F F lagi, balik lagi C C F B, ya kan? Itu gitu terus, nggak habis-habis gitu. Maka ini tuh kita hapus, ya kan? Kemudian di nomor 5, konsekuensi nomor 4 yaitu C menghasilkan ADF F besar tidak memiliki penurunan. Konsekuensi nomor 4 artinya setelah kita lakukan penghilangan nomor 4 tadi, ya kan? C menghasilkan ADF tidak memiliki penurunan. Kita lihat C, mana ADF? Ini dia, tidak menghasilkan penurunan. Kenapa? Karena F ini tadi nggak menurun dia, ya kan? Udah terhapus tadi. Kita coret. Berarti yang tersisa adalah AB yang kita coret. Kemudian E udah tercoret, B cuma tinggal E. Kemudian di C ada BCB yang belum tercoret, yang belum terhapus sama AB, ya kan? Tapi kalau dilihat lagi, C ini juga menghasilkan C, maka dia akan terus menerus, teman-teman. Maka ini tuh dihapus. Seharusnya dihapuskan, tapi karena di sini masih ada AB kayak yang pertama tadi, maka masih bisa ditulis. Jadi hasilnya adalah hasil dari penghilangan useless. Gini nggak sih tulisannya? Yaitu adalah S, masih ada AB, kemudian ada terhapus, B masih ada E, kemudian C udah terhapus. Di sini tinggal BCB sama AB. C itu BCB sama AB. Kemudian di sini F sudah terhapus, maka hasilnya adalah ini. Setelah penghilangan useless, ini dia hasilnya. Kemudian teman-teman kita masuk ke contoh yang kelima, ya kan? Di sini S menghasilkan A kecil, B besar, D besar, B menghasilkan C kecil, D besar, atau A besar, B kecil, D menghasilkan E kecil, F kecil, A menghasilkan E besar, D kecil, F menghasilkan D kecil, dan C kecil. Kemudian di sini kita lihat, diketahui A menghasilkan E besar, D kecil, E tidak memiliki penurunan, ya kan? E tidak memiliki penurunan. Dari sini, di sini ada E pada A menghasilkan ED, DE, itu tidak menghasilkan penurunan. Di sini nggak ada, di bawah kiri itu nggak ada E. Nah, nggak ada yang bisa diturunkan, maka dia itu dihapus. Berarti A nggak menghasilkan, berarti A juga kita hapus, kan? Kemudian kita lihat lagi, F menghasilkan D kecil, C kecil, tidak akan pernah tercapai. Kenapa? Kita lihat lagi. Di sini F, di sini tuh nggak ada F besar, teman-teman. Ini F besar, teman-teman. Sedangkan ini F kecil. Ini F kecil. Gimana sih buat F kecil tuh? Biar nggak nampak. Kalau ini F besar banget, nah, gitu kan? Ini F besar menghasilkan DC. Jadi di sini F besar itu tidak akan pernah tercapai karena emang F itu nggak akan menghasilkan. Di sini nggak ada F, nggak ada F besar kan? Maka dihapus karena nggak berguna, useless. Hasilnya juga. Oke. Yang ketiga
ketiga, kita lihat konsekuensi nomor 1. B menghasilkan A besar, B kecil, tidak memiliki penurunan. Tadi ke nomor 1 kita itu menghilangkan ED-nya tadi kan, E. Kita lihat di B, A, B. Di sini ada B. Di bagian AB-nya, karena kita udah hilangin yang A tadi, ya kan? Jadi dia nggak bisa turun, nggak bisa melakukan penurunan karena kita udah menghilangkan A sebagai produksi useless. Maka ini kita hilangkan juga karena nggak bisa melakukan penurunan lagi gitu, ya kan? Kita hapus AB-nya. Jadi yang tersisa adalah ABD, CD sama EF, ya kan? Teman-teman, kita tulis dulu hasil penghilangan produksi useless. Ini adalah S menghasilkan A kecil, B besar, D kecil. S menghasilkan A kecil, B besar, D besar. Kemudian di B menghasilkan C kecil dan D besar. Kemudian D, E, kemudian F kecil. Ini dia, inilah hasil penghilangan useless. Sudah kita lakukan penghilangan useless, jadi lebih ringan ya teman-teman, banyak yang nggak berguna gitu. Seperti ini. Terima kasih.